오늘 너 팬티다. Wohey, balik lagi bersama gua Imam Hidayat di channel Imam Spasi HD. Tentunya channel yang akan selalu membahas cewek-cewek seksong bahenol seperti gitar Spanyol, yang tentunya akan menaikkan gairah kalian secara drastis. Di video kali ini gua bakal menceritakan alur cerita film yang berjudul Man, Woman, and the Wall. Film ini mengisahkan seorang pria yang baru saja pindah ke apartemen barunya yang harganya relatif murah. Namun walaupun murah, apartemen ini tidak kaleng-kaleng coy. Fasilitasnya lumayan lengkap, yaitu dengan adanya kamar mandi di dalam dan ada bathtubnya. Namun apartemen itu ada kekurangannya, yaitu tembok pembatas dengan apartemen orang lain itu sangatlah tipis. Jadi jika tetangga apartemen sedang mengobrol, kita dapat mendengarnya. Asik bukan kalau tinggal di situ coy. Coba bayangin aja, apalagi tetangganya itu cewek seksong coy. Kaki putih mulus, bikin ngiler coy. Ya udah lanjut coy. Jika kalian penasaran, simak videonya sampai habis. Tanpa kopi, tanpa cemilan, Jonas tanpa pasangan, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Hokai ma sakawongko. Tapi gua putar intronya dulu. Bajingan. Film diawali dengan pria yang baru saja pindah ke apartemen barunya. Pria ini bernama Yamato. Yamato sangat senang dikarenakan apartemen barunya yang harganya relatif murah, namun fasilitasnya lumayan lengkap dengan adanya kamar mandi di dalam dan ada bathtubnya. Ia pun sangat bahagia tak terbendung. Namun Yamato baru menyadari jika ada kekurangan pada apartemennya itu, di mana tembok pembatas dengan apartemen orang lain itu sangatlah tipis. Jadi Yamato tahu apa yang dibicarakan dan dilakukan oleh tetangga apartemennya itu. Dan penghuni di apartemen sebelahnya itu adalah seorang wanita. Hal itu membuat Yamato semakin penasaran kepada wanita itu dengan mendengarkan suara wanita itu yang sedang mandi. Kerucuk-kerucuk, kerucuk-kerucuk, mantap. Saking ngebetnya, Yamato bahkan nangkring nempel di tembok seperti cicak kelaparan. Berhubung Yamato ini belum pernah melihat wajah wanita itu, ia pun membayangkan wajah wanita itu seperti ini. Ini cuman bayangan si Yamato doang coy, karena dia cuman mendengar suaranya aja. Jadi ini bukan wajah wanita itu yang asli. Aslinya lebih mantap coy. Wanita ini bernama Sakura. Sakura sering mendapatkan telepon yang misterius dan teror mesum dari seorang pria. Dikarenakan suaranya itu disamarkan seperti suara bakso borak, jadi Sakura tidak mengenali suara pria peneror itu. Dan Sakura pun kemudian menelpon kekasihnya yang bernama Akira. Tetapi ini bukan wajah asli mereka berdua. Ini cuman gambaran dari Yamato yang sedang menguping coy. Dikarenakan Yamato belum pernah melihat muka mereka berdua. Dan seperti apa yang kalian pikirkan? Mereka kemudian melakukan cangkul-mencangkul di dalam goa yang sempit. Sementara itu, Yamato yang sedang menguping, dirinya pun meluluhkan tiang pemancar sinyalnya yang sudah berdiri tegak dengan menggunakan tangan kirinya, alias ngecel cuy. Aduh.
Hal itu membuat Yamato semakin penasaran dengan sosok Sakura. Keesokan paginya, Yamato pun melihat siapa nama dari penghuni apartemen di sebelahnya. Dan dia pun kemudian mencari nama yang sama dan mencari informasi tentang wanita itu. Siang harinya, Yamato makan di sebuah restoran. Dan tidak disengaja ia melihat pelayan yang namanya sama dengan nama wanita penghuni di apartemen sebelahnya. Dan ini adalah wajah Sakura yang asli. Mantep kan mukanya coy. Bayangin aja ntar malam deh. Melihat muka Sakura yang cantik, Yamato pun semakin tergila-gila dengan Sakura. Di sini Yamato itu sangat cerdas. Dia tidak langsung mengajak Sakura kenalan, dikarenakan sekarang posisinya sedang ada yang meneror. Takutnya Sakura mengira bahwa pria peneror itu adalah Yamato. Jadi Yamato mencari cara agar Sakura itu berinteraksi dulu. Dengan cerdasnya, Yamato mempunyai ide yang mantap sekali dengan cara membeli beberapa cemilan di Alfamart dan mengirimkannya kepada dirinya sendiri lewat kurir. Yamato juga berpesan kepada kurir itu agar tidak memberitahu nama pengirimnya, dan dia juga berpesan jika orangnya tidak ada di apartemen, sang kurir diminta untuk menitipkannya di apartemen sebelahnya, alias kamarnya Sakura. Dan sesuai rencana cerdiknya, Sakura mengantar paket itu kepada Yamato. Yamato juga memberi beberapa cemilan itu kepada Sakura. Hal itu menjadi awal mula mereka berdua berkenalan. Bahkan Yamato juga menemukan ide untuk memasang penyadap di temboknya. Jadi Yamato sekarang bisa mendengar suara Sakura menggunakan headset dan tidak perlu susah-susah menempel di tembok seperti cicak kelaparan. Namun ada beberapa lokasi yang tidak bisa disadap, alias suaranya itu kemresek kayak radio rusak coy. Akhirnya Yamato pun memutuskan untuk memanggil temannya yang ahli dalam bidang sadap menyadap untuk membantunya. Dan ternyata ada beberapa lokasi di apartemen Sakura yang sudah dipasang penyadap, yang kemungkinan alat penyadap itu dipasang oleh orang yang meneror Sakura. Mau gak mau, Yamato dan temannya pun nekat masuk ke dalam apartemen Sakura. Dan mengejutkannya, mereka berdua menemukan alat penyadap dan kamera tersembunyi di kamar itu. Kemudian mereka berdua melihat mobil mencurigakan yang terparkir di bawah apartemen itu. Yamato kemudian menghampiri mobil itu. Dan ini adalah wajah asli dari pacar Sakura yang bernama Akira. Keesokan harinya dengan sengaja Yamato bertemu dengan Sakura ketika pulang bekerja. Yamato lalu mengajak Sakura nongkrong di sebuah kafe untuk membadok roti dan menikmati secangkir kopi luwak Black Opal. Malam harinya Yamato kembali melancarkan ide cerdiknya dengan mengirim paket dengan cara yang sama lagi. Namun kali ini Yamato menggunakan udang yang masih hidup untuk melancarkan aksinya. Yamato yang melihat Sakura geli melihat udang, ia pun menggodanya dengan udang itu. Dan ini adalah reaksinya. Gimana bray, suaranya Sakura? Belum diapa-apain aja udah teriak kayak gitu cuy. Suaranya itu bikin gairah makan itu naik cuy. Gua bayanginnya itu jadi merinding coy. Aduh. Mereka pun kemudian makan malam bersama. Namun Akira yang mendapati Sakura tidak ada di rumah, ia pun menelpon dan marah-marah.
Sakura pun kemudian pulang ke kamarnya. Tidak lama kemudian Akira datang dan langsung mencangkul jipang anget milik Sakura dengan sangat kasar. Yamato yang mendengarnya pun marah dan mencari cara agar mereka berdua kandas alias putus. Dikarenakan Akira itu cowok badan jidi ngadan alias cowok busuk. Akhirnya Yamato bareng dengan teman-temannya merencanakan sesuatu hal yang akan membuat Sakura dan Akira menjadi putus. Keesokan harinya Yamato mengajak Sakura untuk pergi berjalan-jalan sampai larut malam. Ini modusnya laki-laki coy. Di sisi lain, teman-teman Yamato pun menyamar dan masuk ke dalam kamar Sakura yang pastinya akan dipantau oleh Akira kembali. Di sisi lain, mereka berdua berakting bahwa Sakura terlilit hutang dan dikejar-kejar oleh rentenir. Karena Sakura tidak bisa membayar, sang rentenir pun merampas HP-nya. Kemudian sang rentenir melihat bahwa di handphone Sakura ada pacar dari Sakura. Kemudian sang rentenir mengetahui bahwa Sakura mempunyai pacar. Sang rentenir lalu menelpon Akira untuk membayarkan semua hutang dari Sakura. Hal itu membuat Akira menjadi ketakutan. Beberapa hari pun berlalu. Di sini Akira sudah tidak pernah datang ke rumah Sakura lagi. Bahkan Akira juga pindah apartemen. Jadi di sini rencana busuk Yamato itu berhasil. Di sisi lain terlihat Akira yang sedang diperas oleh teman-teman Yamato. Dan otomatis Sakura sekarang sedang kesepian karena dirinya Jones alias jomblo ngenes. Yamato juga menghibur Sakura yang sedang gelisah galau merana dengan minum teh kopior bersama. Hal itu membuat Sakura oleng dan ingin diobok-obok jipang angetnya. Namun Yamato tidak mau dikarenakan dirinya mencintai Sakura dengan tulus dan tidak ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Padahal celananya Yamato sudah sempit coy. Bahkan burung perkututnya itu udah aktif coy. Keesokan harinya terlihat Akira yang kembali datang. Ia terlihat sangat stres. Disinilah Sakura tahu bahwa pelaku peneror dirinya adalah kekasihnya sendiri. Akira juga berusaha untuk membunuh Sakura. Dan beruntungnya Yamato yang mendengarnya segera datang untuk menyelamatkan ayang Sakura dan menyuruhnya untuk pergi. Namun bukannya pergi menjauh, Sakura malah masuk ke dalam kamar Yamato yang membuat dirinya tahu bahwa selama ini Yamato telah menyadap ruangannya. Di sisi lain Yamato hampir kalah karena Akira membawa sebuah gelati alias pisau. Dan beruntungnya teman Yamato pun datang dan menyelamatkannya. Yamato kemudian pulang ke kamarnya. Di sini Sakura yang tahu bahwa kamarnya disadap oleh Yamato, ia pun berpura-pura tidak tahu. Karena Sakura berpikir Yamato orang jahat, dirinya kala itu pasti mau untuk menggeprek jipang angetnya. Beberapa hari kemudian Sakura yang sudah tahu jika Yamato pasti sedang menyadap ruangannya, dirinya dengan sengaja mengobok-obok jipang angetnya dan membuat suara yang meresahkan tetangga. Dan ketika Yamato sedang berolahraga 10 jari, tiba-tiba Sakura datang dengan penuh hasrat. Dan akhirnya pertikaian antar tetangga kamar pun beraksi dan mereka pun bercocok tanam sampai berlarut-larut malam. Dan film ini pun selesai. Oke, kira-kiranya ceritanya seperti itu coy. Jika kalian punya pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Dan pelajaran di video kali ini adalah, jika kamu mencintai seseorang, jangan terlalu overprotective ataupun overthinking.
Hal itu akan membuatmu menyesal di kemudian hari. Dan gua Imam Hidayat, see you next time, bye.